Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nih saya ada mampir ke saudara saya yang peternak kambing ya, peternak kambing. Nih saya masuk dulu nih. Waduh, ini mah kandangnya juga hebat, banyak juga ini rupanya kambingnya. Peternak kambing. Dan ini domba-dombanya. Untuk yang ini kosong teman-teman, yang belah sini kosong. Tapi biasanya banyak, pernah saya kesini, cuma mungkin sudah dilelang atau gimana, atau sudah dilelang atau gimana. Kandangnya banyak. Beliau ini peternak juga ya, peternak domba ini tuh disebutnya domba. Ini ternak kandangnya, tapi masih kecil-kecil. Nanti saya tanya-tanya sama yang punyanya. Nah, ini belum diparab, rumputnya masih masih belum dikasih sama kambingnya teman-teman. Ini lokasi kandangnya seperti ini. Dan kambing itu mungkin banyak keuntungannya. Dalam artian banyak keuntungannya itu kambingnya bisa dijual, dan ini pupuknya juga bisa diambil buat pupuk organik ya teman-teman. Biasanya banyak ini teman-teman di sini, cuma sekarang masih sudah sedikit. Dan ini bentuk bangunannya seperti ini. Dan beliau pun membuat tahu dan tempe teman-teman. Ini pabriknya, karena sekarang udah siang, kira-kira jam 2-an ini. Biasanya mulai kerja menurut informasi jam 12 sampai dengan zuhur tadi baru selesai teman-teman. Saya lihat di luar saja, dan ini penampakan pabriknya teman-teman. Panana ini pengusaha tahu dan pengusaha kambing juga. Nah, ini dia teman-teman pupuknya. Kotoran kambingnya menjadi pupuk organik nantinya, karena kambingnya tinggal sedikit. Entah sudah dijual atau bagaimana, saya nggak ngerti dah ya. Tapi masih banyak sih. Nah, lanjut yang tadi, ini buat pabrik tahu dan tempenya teman-teman ya, lokasinya di sini. Kelihatannya ini di dalam tuh masih ngebul. Katanya sih jam 12 baru selesai. Kami tidak bisa melihat proses pembuatan tahu dan tempenya karena ini sudah sore. Mulai lagi nanti jam 12 malam atau jam 2 malam. Disiangkannya nanti ke pasar kisaran jam 5 atau jam 6 pagi teman-teman. Dan ini kayu bakar buat pembuatan tahu dan tempenya. Karena kami tidak bisa ikut proses pembuatan tahu dan tempenya, saya memperlihatkan kayunya saja. Ini kayaknya dari pabrik juga dikirim sama touring atau mobil engkel ya ke sini.
Dan ini kayu yang biar kering nanti dibakarnya, jadi apa ya, tidak ngebul lah gitu ya. Ini lokasinya teman-teman. Rumahnya alhamdulillah besar karena usahanya pun alhamdulillah maju ya. Suasana yang sekarang di langit sudah cedem, sepertinya mau turun hujan. Saya akan tanya-tanya sama Kang Nanaknya. Mudah-mudahan beliau bisa menjelaskan apa yang saya tanyakan teman-teman. Dan ini kunyit buat buat penguning ya. Panana ini tidak pakai pewarna, pewarnanya alami dari kunyit. Tahu juga, tahu ya, bukan tempe ya, tahu. Jadi nggak pakai kimia gitu ya. Dan ini Pak Nana yang punya usaha kambing dan tahu dan tempe ya. Saya disuguhin kopi, alhamdulillah. Ini rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kesini bukan kebetulan, karena ini sudah Allah yang mempertemukan saya. Kenapa saya mau kesini gitu? Saya mau tanya-tanya dulu nih sama Pak Nana. Assalamualaikum Pak Nana. Salam. Kebetulan saya ini sudah mengenal karena Misan ya, masuknya Misan Pak ya, Pak Nana ya, Misan ya, Adek Misan gitu. Ini Kang Nana, saya mau tanya, kambing itu apa anak beranak atau beli sudah jajenger? Udah gede jadi jenger ya belinya. Belinya udah jajenger. Yang gede yang jenger. Tergantung ada yang jualnya itu mah. Tergantung yang jualnya ya. Iya. Terus maksudnya cara penjualannya gimana sih Pak Nana? Kalau penjualannya itu aja hari itu aja, nanti hari lebaran haji, mau rajab, bulan mulud, dan rajab ya. Kalau kami itu mah kambing tanduk ya sebutnya. Oh, kambing tanduk. Buat akikah, buat kurban. Kalau buat sate mah lain lagi, itu mah itu kambing sebutnya domba lauk lah sebetulnya. Sebenarnya di sini ada nggak buat sate gitu apa? Ada aja. Ada mah ada. Ada ya kalau yang beli. Ya. Kalau ada Ada yang jualnya. Ada yang jualan atau ada yang belinya gitu ya. Kan? Gitu. Sekarang lagi nggak ada. Gitu. Sekarang lagi nggak ada. Ya, ini khusus buat kambing apa aja Pak Nana? Itu kambing kurban. Kambing kurbannya. Akekah. Ya. Iya. Sudah berapa lama Pak Nana menggeluti ini? Sudah lama. Ya lebih lah 20 tahun mah ada. 20 tahun? Iya. Nah, sekarang kan ke tahu juga ya. Udah kambing, tahu. Nah, tahu sendiri berapa tahun tuh? Kalau tahu mah udah lama, itu mah tahu mah lamaan tahu atuh. Hampir 40 tahun lah tahu mah. Lebih saat kena ngewer ke sini. Ke sini udah mukim ya di sini ya. Udah nggak bakalan pindah-pindah lagi. Pindah di sini. Sono tuh sekarang. Kalau kasih sini juga pindah. Tidak akan pindah-pindah lagi sekarang Pak Nana ya. Nah, ini sekarang udah milik pribadi. Udah milik pribadi. Ya. Waktu kemarin-kemarin tuh ngontrak Pak Nana ya? Iya, ngontrak ya. Itulah ya. Penderitaan orang yang ngontrak tuh seperti itu. Begitu kita maju dipakai tanahnya ya. Ya. Begitu kita maju dinaikin harganya. Nah, seperti itu. Tahu sendiri kalau pembuatannya mulai jam berapa Pak Nana? Kalau sama tergantung bikin banyak. Misalnya kalau mau bikinnya banyak agak malam jam 12 mulainya. Kadang-kadang kalau banyak jam segini juga belum beres. Oh, kalau banyak ya? Ya, kalau banyak. Itu tergantung pesanan atau gimana? Ya, tergantung yang ada yang jualan kan. Kalau musim hujan yang jualan kan sekarang yang pakai motor. Pasar mah sudah sekarang mah yang pakai motor. Karena ada yang jualan, ada yang nggak jualan gitu. Kalau sudah semua banyak bikinnya. Kalau misalnya ada yang libur hari itu ada yang sakit, tapi kurang itu bikin tahunya. Itu kalau semuanya itu kalau seandainya pembuatan itu pesan dari awal atau tukang dagangnya atau
kalau dari awal kan luar biasa. Misalkan kalau yang jualan motor luar biasa, misalkan sekarang besok nggak jualan, sekarang laporan, besok nggak jualan, saya ngebikinin. Oh gitu. Nggak tahu dan Udah tahu lah gitu kan, permainannya seperti gitu ya. iya Kalau besok tidak dagang berarti hari ini sudah ada laporan gitu kan. nggak jualan. jadi malam nggak dibikinin. Gitu. Semua konsekuen, harus konsekuen jualan tahu mah, soalnya nggak bisa di 4 hari 5 hari nggak bisa. Oh, Misalkan gitu. jualan paling lama 3 hari paling lama. Paling lama itu tahu ya. Nggak pakai mengawet kan tahunya. Oh iya. 2 hari lah minimal lah bagusnya. Seperti yang saya lihat itu kan Iya. seperti apa namanya? Apa namanya? Kunyit, Kunyit itu kan. Iya. Ya, kalau alami begitu kuat nggak kuat sih ya sebenarnya kan. Kalau pakai pengawet itu kan bisa Lama, mingguan ya, mingguan. bisa mingguan. Cuman kita makannya yang rugi kalau pakai pengawet mah yang makannya. Yang Oh. jualnya enak. Heeh. Yang makannya. Panana ini karena Panana ini muslim, tahu doraka lah ya. Iya. Oke, Pak Dara, terima kasih atas waktunya. Saya sudah disuguhi kopi. Teteh, terima kasih banyak. Saya sudah dibuatkan kopi nih. Alhamdulillah. Kita lanjut ke video selanjutnya, teman-teman. Biarin durasi panjang karena ini saya suka dengan keadaan di sini. Gunungnya pun sebenarnya mau hujan itu kan. Nah, teman-teman, ini tanahnya Panana. Dari mulai di sana, dari jalan sampai ke kali sini teman-teman. Nanti saya pelan-pelan ya, soalnya kalau nggak pelan nanti setelah melihat video saya minum oskadon liar jadinya ya. Nah, itu kali. Saya nggak balik ke sana, saya ngeri lihat air teh suka pusing. Dari sini, dari sebelum kali dan sesudah kali itu punya Panana semua. Berarti sekarang Panana itu juragan tanah. Luar biasa ini mah. Dulu beliau ngontrak, tapi saat ini alhamdulillah sudah ketemu jalannya dan ketemu sama rezeki yang besar. Karena semua orang kalau awalnya dari kecil, dari nol akan menjadi besar. Orang besar bisa jadi nol, bisa karena kesalahan dari penggunaan dana itu sendiri. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kami teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.